Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber, Putra Pakuan Belajar. Saya dengan Ismet akan menjelaskan mesin yang dipasangkan pada kendaraan Toyota Kijang tahun 1995 sampai 1997, di mana mesin Toyota Kijang menggunakan mesin 7K yang berbahan bakar bensin. Mesin ini terdiri dari mesin itu sendiri, ditambah kelengkapan mesin, sistem pelumasan yang ada di dalam mesin itu, kemudian ada sistem pendingin, kemudian sistem starter untuk menghidupkan mesin pertama kali, kemudian sistem pengisian yang mengisi kembali baterai setelah sistem starter itu diaktifkan, kemudian sistem pengapian yang menghasilkan percikan api dari busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Kemudian sistem yang lainnya nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari sistem di dalam mesin itu sendiri. Pertama, sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini kalau di bagian luarnya nampak yang namanya oil filter. Oil filter adalah saringan oli, di mana oli ini sebelum mengalir di dalam sistem di dalam mesin itu harus dibersihkan dulu kotorannya, sehingga oli yang mengalir di dalam mesin itu dalam keadaan bersih. Sehingga di sini diperlukan perawatan berkala untuk oil filter selama kurang lebih 10.000 km atau dalam waktu 2 atau 3 bulan. Yang bagian lainnya seperti pompa oli itu nggak bisa terlihat di sini karena ada di dalam mesin. Kemudian tempat oli ini seperti di bawah mesin yang disebut dengan oil pan atau carter. Kemudian sistem lainnya tidak kita bisa perlihatkan karena ada di dalam mesin. Yang kedua adalah kelengkapan dari mesin adalah sistem pendinginan. Sistem pendinginan yang kita kenal adalah yang sering terlihat di bagian luarnya adalah radiator. Radiator ini sebenarnya tempat menampung air pendingin yang sudah menyerap panas dari mesin. Setelah menyerap panas dari mesin yang dihasilkan oleh proses pembakaran, kemudian disalurkan masuk ke bagian radiator bagian atas. Ini air cukup panas ya. Kemudian masuk ke bagian bawahnya sirip-sirip. Nah, pada saat air radiator bersirkulasi dalam sirip-sirip, bersama dengan itu nanti akan terjadi hembusan angin yang diputar oleh kipas, hisapan angin yang diputar oleh kipas, sehingga akan mendinginkan air yang sudah menyerap panas dari mesin. Kemudian air tersebut akan berubah menjadi dingin atau disebut juga dengan cooling, atau sebesar temperatur kerja mesin 82 derajat Celcius. Dari bawah ini, dari bagian radiator bagian bawah atau yang disebut dengan lower tank, itu akan disirkulasikan oleh pompa, kemudian dikembalikan lagi di dalam mesin. Tempat air itu disebut dengan water jacket, tidak bisa diperlihatkan oleh di luar mesin, sehingga akan terjadi siklus terus menerus, temperatur kerja akan tercapai sebesar 82 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan lagi sistem yang ada di bagian luarnya. Sistem yang ada di bagian luarnya, contohnya di sini adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar, karena mesin ini 7K masih menggunakan teknologi konvensional atau yang disebut juga dengan menggunakan karburator. Di sini campuran udara dan bahan bakar diatur, disesuaikan sesuai dengan kondisi kerja mesin yang diatur, dikontrol secara tradisional. Kemudian masuk ke dalam silinder, diatur berdasarkan besarnya penekanan pedal gas. Jadi pedal gas berhubungan dengan yang disebut juga di sini disebut dengan throttle valve. Pada saat pedal gas diinjak, maka udara yang mengalir di dalam saringan udara tersebut kotornya akan disaring, kemudian masuk ke dalam karburator. Di dalam karburator ini banyak sekali sistemnya. Kalau di YouTube mungkin akan terjadi cukup lama waktunya. Di sini di dalam karburator ini banyak sekali sistemnya, dari mulai sistem stasioner, kemudian sistem kecepatan lambat, kemudian sistem percepatan,
kemudian sistem perlambatan, kemudian kecepatan menengah, kecepatan tinggi, semua sudah diatur, dilakukan secara konvensional atau berdasarkan besarnya penekanan pedal gas dan beban mesin. Di sistem bahan bakar ini, bensin itu adanya di dalam tangki. Bensin di dalam tangki, jadi pada saat mesin berputar, itu pompa bensin dalam hal ini yang dipasangkan pasang mesin 7K, dia masih menggunakan konvensional yang digerakkan secara mekanis. Pada saat mesin bekerja, di sini di dalamnya itu ada yang disebut dengan rocker arm. Rocker arm itu akan terdorong oleh camshaft atau orang luar nyebutnya dengan knock as, sehingga akan terjadi penekanan dan pemompaan bahan bakar, penghisapan dan penekanan pompa bahan bakar, sehingga bahan bakar dari tangki bahan bakar akan masuk lewat pompa menuju saringan. Sebelumnya ada saringan, kemudian saringan di sini nggak diperlihatkan karena saringan dari plastik, kemudian masuk ke karburator. Di dalam karburator ini campuran udara dan bahan bakar ini akan disesuaikan dengan atau sesuai dengan kondisi kerja mesin. Nah, pada saat mesin dihidupkan pertama kali, itu sistem yang bekerja itu adalah sistem kelistrikan mesin yang disebut dengan motor starter. Pada saat mesin hidup, diam, saat motor starter digerakkan lewat kunci kontak, ya, maka suplai arus dari baterai akan mengalir ke motor starter. Kemudian motor starter itu akan menggerakkan flywheel yang disebut juga dengan roda gila atau roda penerus, sehingga roda penerus ini akan memulai proses langkah pembakaran antara bahan bakar dan udara ya, yang dikompresikan dengan percikan bunga api dari busi. Kemudian akan terjadi proses pembakaran sehingga mesin akan hidup, kemudian mesin akan berputar. Pada saat mesin berputar, kelistrikan yang kedua itu akan bekerja adalah sistem pengisian. Sistem pengisian di sini terdiri dari baterai. Nah, baterai seperti ini, ya. Kemudian masuk lewat kunci kontak. Kemudian diatur proses pengaturan bahan bakarnya oleh voltage regulator. Dalam hal ini ada dua pengaturannya, ada yang memakai voltage regulator, ada yang memakai IC. Dalam hal ini dia sudah menggunakan IC regulator pada alat peraga ini, yang sebelumnya menggunakan yang namanya voltage regulator. Pada saat mesin berputar, di sini akan terjadi proses perubahan dari energi mekanik ke energi listrik, di mana di dalam alternator itu ada dua komponen yang berfungsi utama, yaitu penghasil medan magnet dengan adanya yang disebut dengan rotor coil, kemudian dengan adanya stator yang menghasilkan garis gaya listrik, sehingga akan terjadi disebut dengan induksi elektromagnet, di mana listrik itu akan dihasilkan keluar, kemudian disimpan pertama kali karena baterai itu sudah terpakai untuk motor starter, sehingga diisi oleh sistem pengisian ini. Nah, yang ke sistem kelistrikan yang ketiga, pertama starter, yang kedua sistem starter, yang kedua sistem pengisian, yang ketiga adalah sistem pengapian. Di sini yang namanya bensin itu diusahakan tidak boleh terbakar dengan sendiri, harus dibakar dengan menggunakan sistem pengapian. Sistem pengapian ini fungsinya untuk menghasilkan percikan api yang dikeluarkan oleh busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Komponennya cukup lumayan banyak. Pertama adalah baterai, suplai baterai 12 volt, kemudian lewat kunci kontak, kemudian masuk ke ignition coil. Di ignition coil atau coil itu ada dua kumparan, ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Kemudian masuk ke distributor. Di distributor ini ada namanya platina, karena di sini sistem pengapian api yang dihasilkan oleh listrik itu tegangan dari baterai 12 volt dirubah menjadi 15.000 sampai 20.000 volt oleh ignition coil. Pada saat ignition coil menghasilkan tegangan listrik 15.000 sampai 20.000 volt, itu dibagi-bagikan ke setiap silinder sesuai dengan urutan
pengapiannya 1342, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya siklus mesin dari mulai langkah hisap, kompresi, usaha dan buang, sehingga mesin bisa berputar demikian seadanya ya. Itu kira-kira dari mesin konvensional 7K yang dipasangkan pada kendaraan Toyota Kijang tahun 1995 sampai 1997. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan sistem electronic fuel injection yang nanti akan dipasangkan pada kendaraan Toyota Avanza yang saat ini yang menggunakan sistem bukan sistem konvensional lagi, tapi dia menggunakan sistem electronic fuel injection. Di sini akan terjadi perbedaan antara pengaturan bahan bakarnya yang sistem mesin 7K menggunakan karburator. Kalau ini yang sudah menggunakan electronic fuel injection, dia mempunyai otak, modulnya di sini disebut dengan ECU, Electronic Control Unit. Sekian dulu dari kami, sampai berjumpa di puber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.